Aman. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi untuk sambil saya cek sekilas ya, yang hadir komen aja di chat ini ya. Di chat ini, mana chatnya? Di chat ini loh. Nah, komen hadir ya. Hadir Pak, gitu aja ya. Semuanya ya. Ya. Oke. Nah, kayak gini loh. Ini saya kasih contoh ya. Semuanya komen di situ ya. Nanti biar saya record aja siapa yang hadir. Oke. Ini sekarang kita materinya array ya. Array. Jadi soal-soalnya dikerjakan dulu. Minggu depan kita mulai bahas ya. Semuanya ya. Jadi ada beberapa nanti yang mulai bahas. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan ya. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan. Oke. Sekarang materi kita adalah array. Untuk soal yang kemarin dulu ada yang mau ditanyakan? Kita tetap bahas tapi minggu depan. Cuma saya kasih materi dulu. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan dulu nggak apa-apa sekarang. Belum ada. Yang komen di ini nggak bisa ngeran itu sudah bisa jadinya. Siapa? Siapa yang komen itu ya? Saya, Pak. Sudah bisa? Nggak bisa, Pak. Itu mesti build pilot, Pak. Saya juga, Saya Pak. pakai yang apa? Apa aja, Pak? Apa aja? Apa aja? Maksudnya apa aja, Pak? Maksudnya kan apa namanya? Netbeans-nya ada. Oh iya, iya, iya. Nah, saya pakai yang apa aja itu netbeans-nya. Nah, itu kok maksudnya kalau yang kemarin kan saya install yang satunya itu yang dari anak-anak itu bisa, Pak. Nah, terus kan saya copy lagi ke yang di laptop saya sendiri itu yang apa aja itu mesti boot pilot gitu loh, Pak. Nggak bisa. Nah. Kayaknya netbeans-mu deh yang bermasalah. Ya, sama, Pak. Punya saya juga. Kayaknya itu memang netbeans-nya kan ada yang jenis, saya pernah demokan di kelas yang satunya, yang B itu. Netbeans-nya itu yang baru kan nggak ada yang apa ya. Nah, saya share aja share screen. Iya, Pak, itu yang apa namanya satunya itu yang anak-anak itu katanya dari Pak apa namanya Andi, Pak. Nah itu. Yang ini loh. Cuman saya bisa. Kamu kan nggak ada ini ya? Java application nggak ada ya? Ada, Pak. Oh ada, Java application ada? Ya itu kan pertama kan bikin file dulu, Pak, itu Java application, terus nanti saya nambah Java main class di situ kan. Oh, nah, terus bawaannya kan nggak ada Java main class toh. Kamu pakai laptop nggak ini? Saya pakai HP, Pak. Oh pakai HP ya, nggak bisa kelihatan. Nggak, yang netbeans terbaru, ini ya bukan Java application tulisannya. Java apa ya? Yang di Windows itu loh. Ada dua jenis soalnya. Yang kelas satunya yang kemarin terakhir pertemuan terakhir itu loh. Kelas B. Ada yang kelas B nggak ini? Ada yang kelas B nggak ini? Saya kelas B, Pak. Nah, itu kan sempat yang ada yang install, oh itu di komputernya masing-masing ya. Ada yang baru install, kemudian ini ya bukan Java application, tapi Javaan, Pak. Javaan deh. Iya, Javaan. Sama satunya apa itu? Kan saya suruh yang satunya itu, yang bawah itu. Apa itu lupa saya. Ya nanti kita lihat ya. Ada yang pakai laptop yang nggak bisa nggak? Netbeans-nya. Ya sama saya sama Kak Riko gitu tadi, Pak. Nggak bisa. Ya, bawa pakai laptop nih. Nggak pakai, Pak. Untuk Ya nggak pakai ya. Kerja, Pak. Gimana ya? Ya nanti deh kalau ada waktu, kalau pas pakai laptop saya lupa itu, nanti coba saya komen di Classroom aja ya. Saya komen di Classroom. Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Kita materi aja ya. Nanti aja. Materi besarnya tinggal ini sih sebenarnya, sama string. String itu sebenarnya ya nggak terlalu bisa dibaca lah, lebih teoretik. Yang basicnya itu ini terakhir. Jadi setelah kita belajar variabel, kemudian belajar tipe data variabel, kemudian percabangan, perulangan, terus apa lagi? Function ya, function array ya, array. Prakteknya yang harus banyak memang, makanya tiap minggu itu ada praktek terus ya. Jadi setelah ini kita mulai praktek aja terus ya. Array ya, array. Array. Nah, tujuannya array apa sebenarnya? Tujuannya array itu adalah misal kita punya variabel seperti ini.
Variabel tahu ya? Variabel itu apa variabel? Saya wadah ya, wadah untuk menampung value kan, untuk menampung literal ya, bisa integer, bisa angka, bisa macam-macam ya. Dia punya tipe data ya. Nah ini ada 3 variabel. Variabel number 1, variabel number 2, sama variabel number 3. Ini semuanya sama-sama integer ya. Dan number 1 isinya 1, number 2 2, number 3 3 ya. Nah, ini kebetulan cuma ada 3 nilai ya, cuma ada 3. Misalnya saya punya 10 nilai, tipenya integer semua ya. Misalnya program itu adalah menyimpan nilai dari mahasiswa ya. Ada nilai kayak pemilu kemarin deh misalnya. Ada 10 kandidat. Saya pernah kasih tugas pemilu kan. 10 kandidat itu misalnya kan nyimpen suara itu ya. Berapa banyak suaranya toh? Kan ada 10 kandidat misalnya. Kan nggak mungkin integer kandidat 1, ya mungkin juga sih, cuma bukan yang baik ya. Integer kandidat 1, integer kandidat 2, sampai integer kandidat 10. Itu bukan meribetkan, karena bikin 10 variabel dengan tipe data yang sama dengan tujuan yang sama. Kan sama-sama nyimpen jumlah suara kan, cuma ada 10 ya. Jadi tujuannya adalah menyimpan jumlah suara, cuma ada 10 ya. Ini kode di atas bukanlah contoh yang baik karena memperlihatkan proses penginisialisasian dan penggunaan variabel, terutama jika variabel tersebut digunakan untuk tujuan yang sama. Ya, ada tujuan yang sama. Jadi kita punya banyak variabel, tapi tujuannya sama. Bedanya hanya di subjeknya yang berbeda, kayak kandidat pada pemilu. Ya. Contoh. Nah, itu adalah melatar belakangi terbentuknya array ya, array. Baik di Java atau pemrograman lain itu ada namanya array ya. Array ini sama seperti variabel, cuma dia bisa menampung banyak data ya, banyak item ya. Tapi dengan satu tipe data yang sama, slot. Jadi kalau variabel itu adalah satu wadah, kalau array itu kayak lemari, wadahnya itu ada banyak ya, wadahnya itu ada banyak. Tapi tipenya harus sama ya. Kalau ini integer, yang lain juga harus integer. Kayak lemari baju, cuma bisa nyimpen baju. Yang lain nggak bisa ya. Mau dipaksakan yang lain nggak akan bisa masuk. Kalau pemrograman seperti itu ya. Jadi ini hanya bisa nyimpen baju. Kalau sudah diisi baju satu ya baju semua ya. Harus satu tipe data. Lemari buku, cuma nyimpen buku. Buku satu ya buku semua ya. Buku semua. Oke. Kalau variabel itu satu wadah, array itu banyak wadah ya yang dijadikan satu. Ada slotnya ya, ada slotnya. Contoh. Oh, banyak juga yang baru gabung. Yang baru hadir komen di chat ya, ditulis saja hadir gitu aja. Yang baru hadir. Nah, ini contoh array. Array itu caranya menuliskan array, mendeklarasikan array itu adalah menulis tipe datanya dulu. Deklarasi itu apa? Inisialisasi ya. Awal pertama dipanggil itu loh. Kayak ini loh. Ini namanya deklarasi ya. Deklarasi. Nah, tipe datanya dulu apa? Integer misalnya. Ini sama bikin variabel toh. Cuma dia pakai kotak gini. Nah, bisa ditaruh di sebelum nama atau ditaruh di sebelah nama. Jadi bisa ditaruh di sebelum namanya, nama variabelnya. Ini nama variabel ya. Contohnya umur ya. Bisa ditaruh di sebelum nama, bisa ditaruh di sebelah nama, sebelah kanannya. Terakhir tetap di titik koma. Pak, perlu sama dengan? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Biasanya sama dengannya itu adalah new ya, pakai new. Nanti ada ini. Nah, ini loh. New. Nah, ini. Ini adalah ukuran array-nya, ukuran lemari kita. Ya. Kalau nggak pakai sama dengan ya cukup gini. Sama seperti ini, nggak pakai sama dengan. Tapi kan kita bisa integer number 1 sama dengan 5 misalnya. Kan pakai sama dengan. Kalau array itu pakai new gini. Nah, new. Sama seperti kayak bikin scanner ya. New, ini tipe datanya. Kalau ini integer, ini integer. Ini ukurannya. Ukuran itu apa? Ukuran dari lemari kita. Kayak lemari baju mau 3 lemari, berarti new integer 3. Ya. Lemari baju mau 10 lemari, mau 10 kotak, 10 slot, berarti new integer 10. Kalau 100, ini berarti kita bisa menyimpan 100 integer di dalam variabel age.
Biasanya kan cuma bisa nyimpen satu nilai kan. Nah, number 1, 1. Kalau number 1 saya kasih 5, satunya hilang. 1 dibuang, diganti sama 5. Ya, itu kalau variabel. Nah, kalau ini bisa menyimpan 100 nilai. Ya, 100 nilai. 100 nilai. Jadi lemari itu kotaknya itu ada 100. Ada 100 variabel integer yang dijadikan satu namanya variabel age. Ya, variabel age. Jadi age ini isinya seperti lemari, isinya ada 100 kotak ya. Dan di sini, Pak, cuma butuhnya 5 kotak, Pak. Ya berarti new integer 5. New integer 5. Oke. Atau langsung seperti ini. Ini kalau terpisah ya, ini terpisah. Ini deklarasi, ini inisialisasi ya. Kalau deklarasi dan inisialisasi jadi satu seperti ini. Deklarasi itu pertama kali dilahirkan ini. Inisialisasi itu pertama kali diberi nilai ya, diberi nilai. Ini diberi nama sudah ya, lahir diberi nama. Kalau sudah diberi nilai itu namanya inisialisasi ya, diberi nilai. Kalau deklarasi dan inisialisasi jadi satu jadi seperti ini. Ya. Oke. Ini array. Nah, jadi seperti ini. Ada 100 array kan, ada 100 integer. Jadi saya kayak punya lemari itu isi kotaknya itu ada 100. Nah, cara mengaksesnya gimana, Pak? Cara mengaksesnya itu adalah pakai indeks. Kotak ini adalah sebagai indeks. Array dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1 ya. Jadi kalau kita punya 100, kita punya lemari 100, kotak pertama itu namanya kotak 0. Kotak 1, kotak 2, sampai kotak 99. Ya, sampai kotak 99. Oke, kalau gini. Saya punya pen. Misalnya, misalnya gini. Saya misalnya punya array 5 ya. Saya punya array 5. Punya array 5. Berarti kotaknya ada berapa? 4. Kotaknya tetap 5 ya. Kotaknya tetap 5. Oh, tetap 5 ya, Pak. Ya. Jadi ada 5 variabel, 5 angka di sini. Kalau ini integer ya. Nah, kotaknya tetap 5. Tapi mulainya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Misalnya array X. Berarti kalau saya mau ngakses yang ada di sini, itu saya nulisnya adalah X kotak 2. Ini berarti saya mau ngakses variabel X yang ada di kotak nomor 2. Ya. Kalau ini kan caranya kan, ini misalnya isinya ini ya. Caranya adalah new. Pakai new ya, bedanya sama yang new. Nah, integer 5. Nah, kotak yang di sini itu artinya adalah ukurannya, ya, ukuran. Karena pakai new ya, pakai new. Bedakan, ada 2 jenis kotak ya. Nah, sama kotaknya sama, cuma beda maksud. Tapi kalau yang di sini itu adalah mengakses indeks yang nomor 2 ya, akses indeks yang nomor 2. Nih, aksesnya. Ini berlaku sama seperti variabel ya, cuma dia mengelompokkan aja ya, mengelompokkan. Nah, akses saja. Nah, kalau punya tujuan yang sama ya, kalau nggak punya tujuan yang sama ya jangan digabung. Misalnya integer B sama integer L, kita jadikan satu array. Yang 0 itu yang panjang, yang 1 itu yang lebar. Kalau memang seperti itu, memang tujuannya berbeda, pisahkan aja. Integer B sama integer L. Nggak masalah. Tapi kayak misalnya kandidat suara pemilu. 10-10-nya ini semuanya kandidat suara pemilu. 10, kita ada 10 kandidat ya. Simpan aja ke satu variabel, cuma pakai indeks. Jadi kandidat ke 0, kandidat ke 1, kandidat ke 2, sampai kandidat ke 10. Biasanya tahu tujuannya sama itu kalau kita sudah pakai nomor-nomor seperti ini loh. Nah, ini loh. Jadi variabel ada nomornya gini, itu biasanya ini tujuannya sama ini. Tujuannya sama. Tapi dia pakai nomor-nomor gini, itu tujuannya sama. Biasanya loh ya. Kalau kita biasanya ngasih nama variabel yang benar ya.
Kalau misalnya P dan L kan beda, panjang, lebar, beda ya. Jangan jadikan array sendiri-sendiri. Tapi kalau tujuannya sama, boleh jadikan array. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, apa? Gimana? Itu, Pak, kan apa namanya? Itu kan bisa diisi nomor gitu ya. Kalau misalnya kita isi misalnya A gitu, Pak. Bisa. Misalnya di dalam kotak itu, Pak, diisi A. Tapi A nilainya berapa gitu kan ya, Pak ya? Iya. Bisa. Jadi gini, indeksnya ini pasti angka. Ini kan indeks nih. Ini pasti angka. Kalau yang di dalam sini, ini akan mengikuti tipe data yang ada di sini. Nah, ini mengikuti tipe data yang di sini. Jadi indeksnya nggak bisa kita ganti huruf. Ini nggak bisa kita ganti huruf. Yang kita bisa kasih huruf itu yang isinya gini. Misalnya, saya new huruf, misalnya kalimat ya. Saya nyimpen kalimat new string itu bisa. Kalimat kan string. Atau karakter, kalau karakter satu karakter ya. Ya, new string 5. Nah, kalau new string 5, kotaknya tetap 5 gini. Tapi yang ada di dalam sini adalah string. Misalnya Yusuf. Kita menyimpan list nama-nama misalnya. Nah. Kalau kita simpan di sini angka 6, 6 ini akan harus string, nggak boleh sebagai angka. Karena ini nyimpennya adalah string. Ya. Satu string semuanya adalah string. Satu integer semuanya adalah integer. Nggak bisa ini kita simpan dengan pakai angka. 3 misalnya. Nah. Yang ini pakai huruf B. Nah, ini nggak boleh. Satu angka semua. Nilai yang ada di dalam sini loh ya. Nilai yang ada di dalam sini. Kalau ini adalah indeks, bukan nilai. Ini indeks. Indeks itu hanya nomori kan. Jadi kalau kita punya lemari, locker loh. Locker kan itu ada isinya locker nomor 101, locker nomor 102, locker nomor 103. Misalnya dan seterusnya ya. Apakah di dalam 101 isinya angka 101? Kan enggak, bisa kita isi sepatu, bisa kita isi baju dan lain-lain. 101 itu hanya untuk menandai, oh ini nomor 101. Sama seperti ini. Indeks di sini hanya untuk menandai. Oh ini locker atau ini kotak nomor 0, kotak nomor 1, kotak nomor 2, kotak nomor 3, dan kotak nomor 4. Isinya apa? Isinya tergantung new-nya apa. Kalau integer berarti isinya adalah integer. Kalau string semuanya harus string. Sama seperti locker. Locker sepatu, isinya harus sepatu. Di situ ada kotak, ada nomornya 0, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu aja nomor ya. Tapi isinya adalah sepatu ya. Lah, kotak indeksnya ini nggak bisa diganti huruf. Kalau di Java ya. Kalau di Java ini nggak bisa diganti huruf, nggak bisa diganti kalimat ya. Ini harus angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Ya. Jadi kalau kita punya locker nggak bisa kita kasih nama locker Yusuf, locker Doni, locker Arif, nggak bisa ya. Lockernya locker 0, locker 1, locker 2, locker 3, dan seterusnya. Kalau mau masukin barang terserah ya, masukin barang sesuai sama perintahnya. Jadi seperti itu. Paham maksudnya ya? Bingung? Bingung apa paham? Kalau misalnya apa indeksnya isi variabel berarti nggak bisa ya, Pak ya? Nggak bisa. Oh, variabelnya harus integer ya. Ini mau diganti variabel bisa, tapi harus integer. Angka ini soalnya angka. Nanti kita coba deh. Nanti kita coba ya. Tapi ini nggak bisa diganti huruf loh ya. Kalau di Java ya, kalau di PHP bisa. PHP itu pemrograman web. Ini diganti kalimat bisa, ganti huruf bisa. Kalau di Java, array ini harus angka. Indeksnya itu harus angka. Pak, kalau ini variabel boleh. Tapi variabelnya harus integer. Variabel kan hanya wadah, menyimpan nilai. 2 ini kan nilai. Kalau ini ada variabel J misalnya, X, J. Nah, ini. Ya tinggal J-nya nilainya apa? Nilainya 2 bisa, nilainya 3 bisa. J ini harus integer. J ini harus integer. Ini harus integer. Nanti kita coba deh. Nanti kita coba. Ini kalau kita ngisi array ya. Ini ngisi array 1, 2, 3, 4, 5. Ngisi langsung diisi di dalamnya. Nggak pakai new kalau ini. Ini nggak pakai new. Karena langsung kita isi. Jadi cukup seperti ini, langsung kita isi.
1, 2, 3, 4, 5. Ini posisinya ada di dalam. Ada di dalam sini. Nah, warnanya merah terus ya, nanti biru. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu di sini loh. Nah, bukan yang ini ya, tapi yang di dalamnya sini. Yang di dalamnya sini. Atas. Ini. Masukkan Umi ya. Ini apa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini contoh isinya. Ah, ini bisa contoh lain. 100, 90, 80, 75 hari. Monday, Tuesday. Kalau ini kalimat semua nih. Nah, string. Ini string kan? Nah, string. Ini double, berarti ini isinya adalah bisa koma-komaan ya. Ini dipisahkan koma ya, dipisahkan koma. Ini boolean, berarti isinya cuma bisa true sama false ya. Tergantung tipenya ini apa. Oh, ini lemari baju, Pak. Isinya cuma bisa baju. Oh, ini lemari sepatu, Pak. Ini cuma isinya cuma bisa sepatu. Ini lemari boolean, Pak. Isinya cuma bisa boolean. Lemari double, Pak. Isinya cuma bisa double ya. Isi dari array itu sesuai sama tipe data yang ada di depannya ya. Isi dari array itu sesuai dengan yang ada di depannya. Nah, ini yang saya katakan tadi indeks ya. Indeks itu untuk mengakses array ya. Jadi indeks itu mulai dari 0 sampai size of array, ukuran array dikurangi 1 ya. Ukuran array-nya berapa dikurangi 1. Karena seperti tadi ini. Kalau 5 berarti 0 sampai 4. Kalau 100 berarti 0 sampai 99. 100 min 1. 5 min 1. Karena keambil sama 0-nya ini. Ambil sama 0. Nah, kalau cara mengaksesnya sama ya. Sama kayak ngakses variabel. Pakai sama dengan gini bisa. Ini adalah memberikan nilai 10 ke lemari ke 0. Sama, ini kan seperti wadah nih. Wadah, seperti variabel loh, cuma ada indeksnya. Ada indeks ke 0 ya. Jadi kalau variabel itu satu kotak, satu wadah. Kalau array itu lemari ya, banyak wadah. Nah, kita mau isi wadah itu ke indeks berapa? Nggak bisa langsung each sama dengan 10, nggak bisa. Karena ini array, berarti harus masuk ke lemari ke berapa. Kalau mau akses sama ya, sama. Ini kita coba aja. Ini apa lagi? Ini error yang sering terjadi ya. Biasanya keluar array index out of bound. Itu berarti kita mengakses array di luar kapasitasnya. Lemarinya 5. Kita ngakses kotak ke 6 misalnya. Kan nggak bisa. Atau kotak ke 10, kan nggak ada. Lemarinya cuma ada 5 kotak. 0, 1, 2, 3, 4. Saya mau ngakses lemari dengan locker nomor 5. Nggak ada. Kan 0 sampai 4. Locker nomor 5 itu nggak ada. Nah, namanya nanti array index out of bound. Ini error yang sering ketemu. Array ya. Jadi, Anda tidak dapat mengubah ukuran sebuah array. Kecuali di awal ya, di awal kan kita bikin lemari baru. Misalnya kita bikin lemari 5. Waduh, nggak cukup, mau kita tambah, nggak bisa. Ya. Di Java nggak bisa. Jadi nggak cukup, mau nambah nggak bisa. Harus bikin baru, isi yang lama dipindah ke isi yang baru. Kalau di Java ya, kalau di Java. Panjang array name.length ya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Ini apa ini? Oke, sebelum array multidimensi saya masuk ke pemrogramannya itu. Nah, ini project ya. Oke, sorry. Saya bikin project baru. Kelihatan ya, layar NetBeans saya ya. Kelihatan, layar NetBeans saya kelihatan ya? Kelihatan kok, Pak. Oke. Nah, nih. Ini array ya. Array. Nah, saya misalnya coba yang pemilu ya. Kan kemarin kan seperti ini. Saya coba sekilas. Itu saya kasih tugas untuk minggu depan, tapi saya kasih cara penyimpanan array-nya sekilas ya. Kan biasanya seperti ini.
Kemarin berapa kandidat? 3 kandidat ya. Oh, bisa banyak kandidat ya kemarin ya. Pakai for kayaknya kemarin. Enggak misalnya seperti ini. Ada 3 kandidat ya. Kandidat 1 suaranya 50. Kandidat 2 suaranya adalah 60. Kandidat 3 suaranya adalah ini kan sama-sama variabel menyimpan kandidat kan, suara kandidat ya. Ada 50 suara. Tujuannya sama ini. Ini 60 suara, ini 30 suara. Nah, kita bisa bikin array. Kandidat aja. New integer. Karena ini integer. Ini integer nih. Kita bikinnya integer. Ini pakai kotak gini. Isinya berapa kandidatnya? Oh, 3. Ini boleh seperti ini, boleh seperti ini. Boleh dikasih spasi, boleh nempel ke sini. Ya. Pokoknya urutannya seperti ini. Yang nggak boleh ditempel semua. Masih boleh juga ternyata ya, boleh, berarti boleh. Kalau ini yang nggak bisa ya. Kalau dipisah kotak masih boleh ternyata. Ya. Jadi gini nggak apa-apa. Ya. Sebaiknya gimana Pak? Sebaiknya adalah biasanya ini bebas ini, nggak ada. Ada yang nulis seperti ini. Ini menandakan integer array. Ada yang boleh seperti ini. Ini selera aja biasanya. Ini nggak ada standar yang bagus ya. Nggak ada standar yang bagus. Bisa seperti ini, bisa gini. Ini selera teman-teman ya. Biasakan aja. Nah. Kalau bisa tapi satu jenis ya. Jangan sekali kita gini, terus kita bikin array lagi ini. Nah. Pindah ya. Kalau bisa satu macam. Jadi biar konsisten gitu loh. Ya nggak salah juga, cuma lebih enak aja ya. Bacanya lebih enak. Sekali gini semua gitu loh. Nah, satu, seleranya satu ya. Tapi bebas. Mau seperti apa bebas. Nah, ini. Ini berarti saya bikin array, jumlahnya adalah 3 ya. Jumlahnya adalah 3. Pak, kalau misinya Pak, bisa seperti ini juga. Ini kurung kurawal buka nih. 50, 60, 30. Ini saya komen ya, kali 2. Nah, seperti ini juga bisa. Ini langsung saya isi. Kandidat, ini saya langsung isi dengan nilai 50, 60, dan 30. Nah, ini nggak masalah ini. Ini warningnya apa? The array is only written to, never read from. Ini cuma diisi, tapi nggak pernah dipakai. Makanya warning. Jadi bisa seperti ini. Kalau sudah tahu isinya berapa ya. Kalau belum tahu isinya berapa, pakai gini. Lupa tahu atau enggaknya, sudah tahu atau belum isinya berapa, dari mana Pak? Dari kasusnya ya. Kalau dari awal kita belum tahu, berarti bikin seperti ini. Ya, bikin seperti ini. Oke. Ini contoh. Nah, ngaksesnya seperti apa? Ngaksesnya tinggal kandidat. Nggak usah dikasih integer lagi, nggak usah ya. Nggak usah dikasih integer lagi. Ini semuanya sudah integer. Kasih indeksnya. All. Indeks ke-1. Indeks ke-2. Pak mirip Pak sama yang atas. Yang atas malah cuma 3 line Pak, ini 4 line. Cuma jangka panjangnya lebih enak pakai ini nanti. Karena ini dia kelompokkan jadi 1. Misalnya saya mau parameterkan di function ya. Function public void. Kalau saya mau parameterkan ini, 3 nilai ini, saya kan harus bikin integer kandidat 1, integer kandidat 2, integer kandidat 3. Ya kalau cuma 3, kalau banyak. Nah kalau kita pakai array, kita cukup parameterkan 1. Yaitu integer kandidat array. Perukuran, nggak perlu ya. Kalau parameter nggak perlu ukuran, bisa berapapun yang masuk sini. Tapi dia tahu kalau yang masuk sini adalah array. Array itu menandakan ada ini ya. Kotak ini menandakan dia itu array. Ini juga boleh.
Kasih 5 gini, error malahan ya, nggak usah. 5 atau enggak itu di sini loh. Nah, ini. Variabelnya itu sebenarnya cukup ini. Nah, cukup ini. Ini kan sama nih. Nah. Parameter. Nah. Makanya waktu kita nah, ini loh, ini contoh array. Nah. Main itu mesti ada array-nya. Kenapa? Karena kalau kita panggil main di command prompt, itu kita bisa kasih parameter. Kalau teman-teman belajar apa namanya OS ya, mungkin TKJ kayak misalnya kita mau ngakses sesuatu kan biasanya kasih yang kena virus ya, min s. Nah, ini kita panggil fungsi attrib, ini argumennya, parameternya, min s, min h. Nah, ini parameternya, ini argumen. Ini disimpan di dalam array indeks ke 0, array indeks ke 1 dan seterusnya. Makanya di sini ada array. Oke, jadi seperti ini. Ini basicnya ya, basicnya. Jadi bisa diakses seperti ini. Oke. Pak, kalau pakai variabel, Pak, saya punya variabel J. Sorry. Ini bisa saya ganti J. Ini nilainya berapa? 1 kan? Nggak masalah ya. 1 ini hanya nilai aja yang disimpan di dalam J. Sebenarnya yang diakses di sini itu adalah variabel J. Integer suara 50. Di sini bisa dikasih integer suara. Ini juga bisa mau dikasih suara. Variabel itu hanya menampung nilai ya. Nah, beda kalau seperti ini. Ini error. Yang diterima di dalam kotak ini hanya integer. J tipenya string, nggak mau dia. Dia cuma mau integer. Dikasih makan yang lain nggak mau. Nah, cuma maunya integer. Integer nggak error. Sama seperti ini. Semua integer itu bisa diganti sebenarnya ya. Semua integer bisa diganti. Ini. Misalnya jumlah kandidat. Ini bisa saya ganti. Nah, jumlah kandidat. Ini hanya integer kan, ini penilai. Biasanya terjadi seperti ini saat ini kita ambil dari inputan. Misalnya, ini nggak ada isinya ya. Ini error nih. Nah, ini error. Errornya kenapa? Karena jumlah kandidatnya nggak ada isinya. Kita isi awalnya dulu. Harus diinisialisasi ya. Harus diinisialisasi. Scanner. Oke, ini. Nah, scanner. Input. Ini harus diinisialisasi dulu. Mau di-input ya. Jumlah kandidatnya mau saya input. Berarti adalah jumlah kandidat. Input. Next sama next integer ya. Ini kalau bilangin, nggak masalah, karena sudah kita kasih di sini. Ya. Tapi kalau ini nggak ada, ini bakal error. Ini nggak ada nih. Nah, ini jadi error. Tapi kalau ini ada, ini. Yang penting ini memastikan kandidatnya ada isinya. Kita dibantu NetBeans ya. Jadi memastikan ini ada isinya dengan inputan. Ya, dengan inputan. Kalau seperti ini, jumlah lemari kita sesuai dengan inputan. Kalau ada 10, berarti kita akan bikin lemari, kotaknya ada 10. Kalau misalnya kotaknya 5, kandidatnya 5, berarti kita bikin kotak sebanyak 5. Bisa seperti itu. Bisa seperti ini. Ini salah satu contoh penggunaan array ya. Misalnya, saya ambil dari inputan ya. Saya ambil dari inputan. Kemudian, saya mau simpan. Kan saya mau masukkan jumlah suaranya atau jumlah suaranya satu-satu kan, pakai apa kira-kira? Yang kemarin pemilu pakai apa kalau input jumlah suara? Kan saya mau ambil inputan, pakai apa kira-kira?
Input biasa. Pakai apa? Input biasa. Input apa? Input biasa. Ini next apa? Next in ya. Ini disebut ke variabel apa ini? Saya tunjuk aja deh. Bisa. Cahya Bimantara ada? Cahya Bimantara. Ada nggak Cahya Bimantara ini? Oh, away. Nggak ada. Kevin Priyanka. Betul, Pak. Oh iya, oke. Ini disimpan ke variabel apa, Vin? Atau apa yang dilakukan nih? Saya mau ngambil inputan jumlahkan sesuai jumlah kandidatnya. Ya. Iya. Apa yang dilakukan? Bentar, wis. Ini kamu tahu melakukan apa enggak? Iya, Pak. Input jumlah kandidat itu. Nah, jumlah kandidat toh. Setelah input jumlah kandidat, saya mau input apa ini? Isi dari kandidatnya. Ya, isi suara dari kandidatnya toh. Iya. Nah. Harusnya apa yang dilakukan di sini? Input kan ya? Input lagi, ya. Nah, input lagi sebanyak berapa? Sesuai sama jumlah kandidatnya. Nah, berarti diapakan? Dipakai function. Pakai function. Kenapa kok pakai function? Ini inputnya sekali apa beberapa kali nanti? Sekali, Pak. Oh, sekali aja. Iya. Kalau kandidatnya 5, berarti di sini inputnya berapa kali? Ya, sekali, Pak. Kan sudah di-input ini, Pak. Pakai apa? Yang array itu, Pak. Oh. Enggak, nyimpennya kan ke array 1. Cuma inputnya misalnya kandidatnya 5. Iya, 5, Pak. Ya. Berarti inputnya berapa kali? 5 kali kan? Tapi kan kali. disimpan ke dalam satu lemari gitu. Iya. Tapi tetap inputnya 1-1. Kalau kandidatnya 4, berarti inputnya berapa kali? 4 kali. Berarti pakai apa itu? Belum dapat. Maksud saya belum dapat ya. Looping. Ya, siapa bilang looping itu? Siapa yang bilang looping tadi? Saya, Pak. Saya itu siapa? Wafi, Pak. Muhammad Oh Wafi. iya, Wafi. Pakai looping ya. Kan kita ngulang berapa kali? Kalau inputnya berapa kali? 10, Pak. Inputnya berapa kali? 7, Pak. Kalau kita melakukan sesuatu itu berkali-kali, berarti itu pakai looping ya. Kalau cuma sekali, Pak, itu berarti nggak usah looping. Kalau berkali-kali, itu berarti looping. Kita mau input lagi 7 kali, berarti adalah looping. Kalau cuma sekali, nggak usah pakai looping ya. Looping pakai apa biasanya? Kevin, looping pakai apa, Vin? Pakai for. Pakai for bisa ya. Gimana for-nya berarti? Ini kan looping sebanyak jumlah kandidat toh? Iya. Ya, saya tulis biar nggak lupa. Looping sebanyak jumlah kandidat. Berarti gimana ini? For iya, int a sama dengan 1. Terus koma int a. Nggak usah int. Di bawah kurang dari jumlah kandidat. Jumlah kandidat. Ya. A plus. Terima kasih, siapa Kevin. Kalau seperti ini, berarti loopingnya ada berapa? Misalnya jumlah kandidatnya 5 ya. Berarti akan 1, 2, 3, 4, 5 masuk nggak kira-kira? Masuk. 5 A ini. Hah? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama. Iya. Yang dilakukan adalah ngambil inputan. Ambil inputan apa ini toh? Ini kan ambil inputan kan? Sudah saja.
ini disimpan ke dalam array kandidat. Nah, nggak bisa seperti ini, nggak bisa langsung ngebrok masuk semua ya. Pakai indeks. Kalau kita mau ngakses, itu harus pakai indeks. Apa kira-kira yang ada di dalam sini? Kasih variabel, Pak. Bikin variabel baru. Bikin variabel baru atau apa? Variabel A, Pak. Variabel A. Masalahnya A itu mulai dari 1. Array mulai dari berapa? 0. 0. Berarti caranya gimana? Ini kan mulai dari Loopingnya diubah, Pak. Hah? Loopingnya diubah, dimulai dari A sama dengan 0. 0. Bisa seperti itu ya. Bisa Sama seperti dengannya itu. Kalau yang saya nggak suka, Pak, saya maunya gini. Gimana caranya ya? Ini bisa dikurangi gini. Bisa juga toh. 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 1, dan seterusnya ya. Atau seperti ini. Yang biasa saya pakai seperti ini. Nah, ini. Tempel juga nggak apa-apa sih. Masalah. Jadi ini akan menyimpan masing-masing nilai ke dalam kandidat satu-satu. Ya. Nggak bisa nginput langsung gredek kita ngisi semua kotak, itu nggak bisa. Tetap ngisinya tetap satu. Cuma jadi satu lemari. Bukan kandidat 1, kandidat 2 enggak. Kalau kandidat 1, kandidat 2 kan nggak bisa kita looping seperti ini toh. Kan ya ini kan nggak bisa nih. Kandidat A gitu nggak bisa. Kandidat di bawah ya. Gini nggak bisa. Jadinya kandidata nanti namanya ya. Kode kasih plus gini. Nggak bisa ya. Nggak boleh. Bisa array. Nah, ini keunggulan dari array seperti itu. Jadi dia bisa menyimpan indeksnya, itu dia bisa pakai for. Kalau ini kan nggak bisa pakai. Padahal ini urut kan. Niatnya kita for, tapi nggak bisa. Kalau seperti ini bisa di for. Ya. Jadi seolah-olah aksesnya seperti ini nanti. Terus kandidat 1 dan seterusnya. Jadi aksesnya nanti akan seperti diisi. Oke, ini contoh. Coba kita run ya. Kalau bisa dihapus. Komen. Kita run. Ini nggak pakai kata-kata ya. Jadi dia cuma ngambil inputan aja ini. Atau kita mau kasih kata-kata biar kelihatan ya. Masukkan jumlah kandidat. Print aja, nggak usah print. Masukkan kandidat ke A. Atau ini kan 012, bisa kita tambah gini. Tapi harus dikurung ya, dikurung. Ini nanti dipelajari sendiri aja, dilihat-lihat lagi. Oke, saran. Belum. Enggak ada ya. Oh, salah, kebalik saya makanya. Ngambil inputan dulu baru ngeprint. Nah, ini balik. Kanan. Program itu urut ya. Kalau kita naruhnya nggak pas itu nggak akan keluar. Ya. Jadi kita habis ini urut ya. Masukkan jumlah kandidat 4 misalnya. Masukkan suara kandidat ke 1 50, 40, 55, 45 misalnya. Sudah selesai ya. Kita nggak melakukan apa-apa, dia cuma nyimpen. Kalau mau nampilkan, gimana Pak? Nggak bisa seperti ini. Nah, mau coba seperti ini ya, kita coba. Jumlah kandidat 3 aja. 40, 2, 45. Nah, keluarnya gini. Ini adalah alamatnya ya.
alamat dia di komputer. Alamat dia di komputer, nggak bisa. Ngeprintnya tetap harus satu-satu. Ngeprintnya gimana Pak? Ya pakai for lagi. Ini kan ngambil inputan. Ngeprint berkali-kali. Ini kan ambil inputan sesuai dengan jumlah kandidat. Bawahnya adalah ngeprint sesuai dengan jumlah kandidat. Kalau mau ngeprint loh ya. Ya diganti. Suara kandidat ke A+1 sama dengan kandidat. Ini balik ya. Yang saya ya. Nah, yang ini ngambil inputan. Ini loh, ini ngambil inputan kandidat A ya. Yang ini ngeprint. Nah, ini ngeprint. Oh, ini kok satu. Nah, ini ngeprint, ini ngambil inputan sama for jumlah kandidat. Tetap harus satu-satu. Kalau kita langsung print, keluarnya gini. Nah, ini nggak akan keluar ya, nggak akan keluar. Nah, gini. Coba kita run. Ya. Ini print ya, bukan print learn. 45, 44, 47. Jelek Pak, print learn. Nah, kasih aja print learn. Run lagi. Jadi yang terlihat sesuai dengan yang kita coding ya. Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang nggak kita kerjakan. Ya. 10, 33, 39. Nah, 40, 33, 39. Kalau kita nggak ngeprint 3, minta keluar 3 nggak akan bisa ya, karena sesuai ini. Nah, jumlah kandidat ini bisa diganti dengan fitur-fitur dari array ya. Jumlah kandidatnya berapa sih? 5 ya. Ukuran array-nya berapa berarti? Ukuran array-nya ini berapa? Jumlah kotaknya berapa? Sesuai jumlah kandidat. Ya, sesuai jumlah kandidat toh, berarti sama. Nah, ini kan berarti bisa saya ganti kandidat titik length. Nah, ini adalah ukuran array. Ya, sama. Karena ini isinya sama ini toh. Nah, ini nilainya sama kan berarti? Sama. Bisa seperti ini. Kapan dipakai? Tergantung kondisi ya, tergantung kondisi ya. Kalau ini kita pakai jumlah kandidat pun ya nggak masalah. Kan kita punya variabel jumlah kandidat. Kalau misalnya ini menjadi sebuah function kayak gini, kita nggak tahu length-nya berapa kan? Panjang array-nya berapa kita nggak tahu. Kalau ini kan kita tahu jumlah kandidat. Kalau diparameterkan seperti ini, kita nggak tahu ukurannya berapa. Biasanya pakai nama array-nya, titik length. Ini adalah function untuk ngeprint array. Nah, bisa pindah ke bawah. Nggak ada variabel jumlah kandidat toh di sini. Jumlah kandidat. Kan nggak ada nih variabel jumlah kandidat. Adanya adalah ini. Array parameter. Nah, adanya cuma ini. Nah, yang mungkin adalah seperti ini. Nah, misalnya ini mau di custom. Kata-kata awalnya string, prefix misalnya. Nah, arti ini adalah prefix. Nah, prefix ini array parameter kan? Nah, print array. Saya mau nge-print array. Public static ya ini, sorry. Nah, print array. Kontrol spasi ini. Kontrol spasinya ini salah ya. Ini ketemu spotlight mana. Nah, prefix-nya apa? Prefix itu kata-kata misalnya yang saya inginkan. Ini terserah ya, ini karena fungsinya sesuai yang saya bikin kan. Jumlah kandidat, jumlah suara. Suara. Kandidat. Array-nya apa? Array kandidat.
3. 10, 43, 45. Nah, keluar seperti ini. Saya mau ngeprint array beda lagi misalnya. Saya punya array yang lain ya. Saya punya array yang lain. Nama kandidat misalnya. Nama kandidat. Saya punya ini suara. Kandidat. Saya punya nama pakai string kan. Nah, string. Nama. New integer. Nama kandidat. Nggak bisa ya. Jumlah kandidat ya. Jumlah kandidat. Kan ukurannya sama toh? Ukurannya sama. Cuma inputnya nanti berbeda ya. Inputnya pakai string. Ini kenapa nih? Oh, new string. String. Saya bikin for lagi kan. Nama. Bikin nama aja ya. Nah, nama. Input next. Next saja. Nah. Nama. Misal seperti ini. Nama ya. Yang ini masukkan suara, yang ini masukkan nama. Coba dulu. Jumlah kandidatnya 3 aja. Suara. Nama Yusuf. Joko. Nah, yang saya print kan namanya aja toh. Saya mau ngeprint lagi misalnya. Suara namanya. Ini kan jumlah suaranya aja. Sorry. Nah, nama kandidat ke. Ini array-nya saya ganti array nama. Nah. Apa error nih? Oh, nggak bisa. Ini integer ya. Ini integer. Ini nggak bisa saya bebaskan, nggak bisa. Jadi integer harus integer semua. Kalau mau pakai string ya beda berarti. Ini misalnya integer nomor misalnya. Nomor parpol misalnya. Nah, integer. Ini berarti next integer ya. Nah, parameternya integer. Parpol. Nah. Masukkan nomor parpol kandidat. Nama kandidat. Nah, ini salah nih. Jadi nomor parpol nih. Nomor parpol, ini nomor parpol. Ini baru benar. Ini nggak bisa di custom ya. Yang bisa di custom yang ukurannya, ini ukuran. Bisa custom. Nah, ini 2 nih. Apa? Kurang kandidat 3. Nah, jadi gini. Nah, ini saya pakai function ya. Ini saya bisa ganti-ganti kata depannya. Tapi ini harus integer. Nggak bisa diganti string, ini integer. Ini satu tipe kan. Tipe yang di sini kan harus sama dengan tipe yang di sini. Nah. Kalau mau di custom model lain lagi ya bisa juga sih. Ini kayak ngeprint biasa ya. Ini nggak ada ini. Adanya jumlah kandidat. Nah. Nah, ini. Terus ininya adalah misalnya saya mau tampilkan nomor parpol. Nomor parpol. Nah. Tambah nomor parpol kan berarti nomor parpol nih. Nah, ini. Tambah RT. Kadang ini hati-hati loh ya, ini kadang bingung nih. Ini string. Ini kan saya ngambil variabel ya, integer. Ini string. Nah, ini apa yang mau ditampilkan kandidat?
Ini saya komen dulu. Sorry. Saya kasih spasi dulu. Nah, ini. Tiga, 4, 5, 3, 1. Nah, jadi ini. Jumlah suara kandidat nomor parpol ketiga adalah 34. Nah, yang ketiga ini kan 34. Ke-1, 45. Nomor parpol ya, bukan kandidat keberapa. Parpol kedua 20. Ini contoh. Jadi ini bisa diganti variabel ya, tapi harus integer ya. Kesalahan sering terjadi biasanya kalau misalnya array index out of bound. Misal seperti ini. Mana ini? Ini kan nggak dipakai ya. Ini saya enter aja. Misal seperti ini nih. 1. Nah, sering terjadi seperti ini. Misalnya yang tadi ya, 1 dan sama dengan 5 ya. Sekolah kandidat 3. Nah, langsung kedua kan, karena ini kadang ini nggak di print soalnya, bingung nanti. 30, 4. Nah ini. Hafalang array index out of bound. Index 3 out of bound for length 3. Ini kan seolah-olah A-nya nanti nilainya berapa nih? 3 kan? Kurang dari sama dengan jumlah katanya. 3 mengakses array 3 itu bakal error ya. Karena array ukuran 3 itu 0, 1, 2, nggak ada indeks 3. Sering error terjadi di sini ya, sering error di sini. Hati-hati makanya. Nah, oke, gini. Yang ditanyakan. Saya lupa nge-share nih, saya share dulu aja nih codingannya nih. Classroom ya. Ada yang mau ditanyakan sambil saya nge-share ini? Nanti dilihat lagi ya, kalau misal bingung sambil dipraktekkan ya. Karena pemilu saya kasih tugas lagi, kan saya sudah kasih bahan tuh. Tinggal lanjutkan, milih mana yang paling banyak. Gabungkan sama tugas yang kemarin ya. Ini nanti habis ini saya jelaskan tugasnya ya. Materi area aja saya gabung di sini. Enaknya gimana nih? Komen aja ya. Oh jadi gini ya? Oh enggak. Jadi jelek gini ya? Ke Java-nya aja deh. Ini di mana nih netting project ini? Ada yang mau ditanyakan? Nyimpennya di mana nih? Saya mau tanya. Ya. Gimana kalau waktu input kali itu ada 2 elemen, tapi nanti nge-print-nya itu hanya nge-print salah satu elemen gitu. Misal hewan berkaki, ayam ada 2, tapi nanti mau nge-print ayamnya aja. Maksudnya gimana? Inputnya ada 2. Tapi sekali input 2 elemen kan. Tapi yang dicetak itu salah satu. Variabelnya ada 2 apa 1? Sekali input itu kamu nyimpen ada 2. 2 variabel. 2. Ya? Iya, tapi nanti ada lagi gitu. Kambing 4. Tapi kan 2 variabel ya? Iya. Coba aja deh. Saya nggak paham maksudnya. Saya bikin baru aja deh. Pakai array nggak itu maksudnya? Iya. Pakai array. Inputnya berkali-kali, kayak kandidat ini tadi. Satu kali input itu ada 2 item gitu loh, Pak. Oh. Tapi nanti yang dicetak 1. Oh, 2 dari item. salah satu kali input gitu. Tapi 2 variabel toh?
Iya. Misalnya nih, saya gabung aja deh yang ini. Parpolnya saya masukkan di atas ya. Nah, misal seperti ini. Kalau menyimpan kedua variabel, ya berarti harus 2 kali input. Nggak bisa 1 kali input, nyimpan kedua variabel. Kalau mau seperti itu harus ada aturannya, gimana caranya meng-split data menjadi 2 ya. Tapi kalau seperti ini 2 kali input nih. 2 kali input. Ya ini jangan saya hapus ya, saya komen aja. Sorry. Masukkan suara kandidat dan nomor parpol ya. Nomor parpol dan suara kandidat. Nah, ini, misal seperti ini. Saya run dulu ya. Sorry, ini saya komen dulu aja deh. Saya komen dulu. Yang enggak double. Nah. Kalau teman-teman pakai integer, itu boleh dipisahkan spasi. Misal seperti ini ya. Masukkan jumlah kandidat. Ini kan 1 toh. 1 angka misalnya, 5 misalnya, atau 4. Nah. Masukkan nomor parpol dan suara kandidat ke 1. Tahu saya, dicoba ya, saya bisa pisahkan spasi. Misalnya nomor parpol 3, suaranya adalah 50. Ini spasi ya, boleh. Masukkan suara kandidat kedua. 2 atau 1, 40. Kalau integer boleh spasi, karena dia integer kan. Spasi kan nggak dianggap integer. Spasi itu dia next, dianggap next ya. Kecuali kalau string kan spasi dihitung string toh. Jadi nggak bisa. 2, 30. Nah, 4 ya, sorry. Misalnya nomor 5, nggak ada nomor 4 misalnya. Nah. Ini sama ya. Lah, masalahnya ini kan sudah kesimpan kedua variabel yang berbeda. Yang ini kesimpan ke nomor parpol, yang ini kesimpan ke kandidat ya. Jadi masalahnya jangan di ngeprintnya, tapi diambil inputnya ya. Kita harus membedakan ini menjadi 2 variabel inputan. Ini dan ini. Ya, ini dan ini. Nah, jadi ya waktu di sini, misalnya kita mau print cuma jumlah suara. Oh, ini ada nih jumlah suara. Kita mau print jumlah suara aja, nggak pakai nomor parpolnya. Nah, sekarang dulu. Nomor parpol dan jumlah suara ya. Kalau enter Pak, enter juga sama aja sebenarnya. Dia nggak akan ngambil tulisan masukkan nomor kan? Dia menunggu inputan kita itu. Nah ini kan yang keprint cuma jumlah suara. Pak, kalau saya cuma mau ngeprint suara nomor 2 Pak. Jumlah suara nomor 2 ya tinggal kamu di print kandidat nomor 2. Nomor 2 berarti array ke 1. Nah, tinggal seperti ini. Ini nggak akan keprint semua ya. Hanya ngeprint 1 kotak aja. Hanya ngeprint 1 kotak. Kalau ini kan ngeprint semua. Karena kita for kan. Kita for itu ngeprint semua. Sebenarnya ngeprintnya satu-satu. Ngeprintnya satu-satu, cuma kita ulang berkali-kali. Ya. Cuma kita ulang berkali-kali. Tapi kalau seperti ini cuma ngeprint 1. Kalau seperti ini ya berarti cuma ngeprint kandidat ke... Nah, ini ada. Seperti ini cuma ngeprint kandidat ke 2 suaranya aja, berarti cuma ngeprint 34. Kalau seperti ini loh ya. Kalau seperti ini itu cuma ngeprint angka 34. Tapi harus seperti ini. Beda kalau string ya. Kalau string, ini akan menjadi 1 string. Kalau kita ambil ke 1 inputan, itu akan menjadi 1 variabel. Harus kita pisah sendiri. Cara misahnya ya pakai teori-teori dari string nanti. Minggu depan saya ajari teori-teori dari string. Tapi kalau integer, kita nginput seperti ini sudah menjadi 2 inputan. Kita simpennya ya jangan ke 1 variabel, tapi inputnya ke 2 variabel.
variabel nomor parpol dan variabel kandidat. Pak mau ngeprint kandidat aja Pak, ya tinggal kandidat aja yang dipanggil. Mau ngeprint nomor parpol aja aja yang dipanggil. Pak mau ngeprint nomor parpol nomor 0 aja Pak, ya sesuai dengan ininya. Nah, ini. Nomor berapa yang mau di print? Indeks keberapa yang mau di print? Paham maksudnya ya? Gitu tak maksudnya? Iya paham. Kasih Pak. Iya iya. Jadi gitu ya. Ini saya biarkan aja gini ya. Ini saya kembalikan. Ini gini aja deh. Nanti kan ada historinya. Kalau mau nyoba-nyoba. Ya simpen dulu. Mana ya ini? Pak mau tanya Pak. Ya apa? Kalau kayak gitu bukannya lebih ringkes pakai if else saja Pak? Yang mana Jadi, itu? Yang itu. Yang 2 variabel itu loh Pak tadi. Ini. Iya. If else. Bukannya if else saja Pak. Jadi nanti kita tinggal inputin aja mau mana yang ingin di print gitu Pak. Oh ya boleh. Iya iya. Itu bisa. Itu kan tergantung kasusnya toh. Kalau mau milih if else kan apa? Percabangan milih kan? Ya. Mau ditambahi if else ya nggak masalah, bisa ya. Mana yang mau dipilih? If 1 ngeprint kandidat, if 2 ngeprint parpol. Tergantung kasusnya. Jadi kalau kasusnya nampilkan dua-dua, ya tampilkan dua-dua. Tapi kalau kasusnya untuk menampilkan 1, ya mau dipakai if else bisa. Tapi tetap inputnya harus pakai for nih. Ini tetap pakai for. Karena dia kan nginput berulang-ulang, toh. Input berulang-ulang. Kalau ini ditambah if di sini, harus milih dulu kan, harus milih dulu. Tergantung kasusnya ya, tergantung permasalahannya. Kalau masalahnya harus milih dulu, input salah satu, ya tetap harus milih dulu, kasih if di sini. Tapi kalau kasusnya nggak harus milih, pokoknya nginput parpol sama jumlah kandidat. Jumlah masukkan nomor parpol dan suara kandidat. Harus diinput dua-duanya, yang nggak usah pakai if. Ya. Boleh pakai if, tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Kalau nggak perlu if, nggak usah dikasih if ya. Tapi kalau perlu milih, berarti harus dikasih if. Jadi kalau ada jika harus milih mana yang ini, berarti pakai if. Kayak misalnya, nanti akan dipilih kandidat yang paling suaranya paling besar ya. Itu kan harus milih tuh, mana kandidat yang suaranya paling besar kan. Itu pasti pakai if ya. Gimana cara milihnya? Yaitu nanti yang ditanyakan. Sama seperti yang tugas kemarin ya, sama seperti tugas kemarin, cuma ini pakai array. Nanti saya jelaskan tugasnya. Gitu ya maksudnya ya. Jadi tergantung kasusnya ya. Kalau kasusnya perlu if, kasih if ya. Kalau nggak perlu if, ya nggak usah if. Ini saya share ininya aja, Java-nya ini. Mana ya? Belajar array. Ada belajar string ya ini. Kan ini ya. Mana sini? Sini kan? Oh, bukan di sini nih. Di mana ya ini ya? Properties juga. User Ahmad Yusuf NetBeans Project Java Application 3. Dalam folder kayaknya. Nah, ini di sini. Nah, ini saya share aja nih. Ada yang mau dinaikkan lagi? Nah, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas lagi, tapi minggu depan nggak ada kuliah online ya. Jadi, semakan pelajari ini dulu ya. Pelajari ini dulu. Sama diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Kuliah-kuliah saya kan saya post di IG. Banyak latihan sendiri ya, banyak latihan sendiri. Ini tugas nanti 1 minggu atau 2 minggu, Pak? 1 minggu ya. Saya kasih deadline 1 minggu dulu. Nanti saya lihat. Tapi nggak saya kasih tambahan lagi. Saya nggak ngasih tambahan lagi untuk minggu depannya ya. Baru minggu depannya lagi. Tapi 1 minggu ini. Sebelum puasaan ya. Biar hari pertama puasa kita itu nggak ada tugas. Oke, tugasnya seperti apa? Tugasnya itu di slide.
Oh, sebelum tugas saya kasih sekilas ini ya. Array. Array itu ada yang multi, tadi itu array namanya satu dimensi ya. Jadi lemari kita itu satu. Ini nanti dipelajari dulu sendiri ya. Ada namanya array dua dimensi atau multidimensi. Array yang lebih dari satu ya. Dimensinya yang lebih dari satu. Nah, jadi kayak gini. Ini array satu dimensi kan. Kita punya lemari 0, 1, 2, 3. Array multidimensi, di dalam array itu kita nyimpan array. Ini kan variabelnya bisa macam-macam toh. Bisa integer, bisa variabel, bisa string, bisa macam-macam. Juga bisa kita simpan array. Jadi di dalam array ini ada array. Pak, di dalam array ada array lagi? Bisa. Jadi array multidimensi kan. Kalau ini 2 dimensi, di sini ada array lagi 3 dimensi. Di dalam array ada array lagi menjadi 4 dimensi. Kadang butuh ya, kadang butuh. Makanya tergantung kasusnya ya, tergantung kasusnya. Yang kita simpan di sini apa itu tergantung kasusnya ya. Jadi ini 0, ada 0, 1, 2, 3. Aksesnya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Kayak indeks gitu loh. 2 dimensi ya. Indeks 2 dimensi. Lah kayak gini akhirnya. 0, 0, 0, 1. Jadi di dalam array 0 itu ada array lagi 0, 1, 2, 3. Di dalam array 1 ada array lagi 0, 1, 2, 3. Di dalam array 2 ada array lagi 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Ukuran ini pasti sama ya. Pasti sama. Karena bisa jadi berbeda, tapi kebanyakan yang dipakai kalau langsung diinisialisasi jadi 1 itu harus sama. Harus sama ya. Tujuannya untuk apa? Biasanya untuk metrik. Nah, kayak gini. Misalnya nama depan dan nama belakang. Nah, ini kita sambung jadi satu. Nah, ini array 2 dimensi. Nah, 2 dimensi. Jadi setiap orang itu punya 2 nama. Nah, itu kan 2 dimensi. 2 dimensi. Kan ini satu array sendiri, satu array sendiri. Kalau punya tujuan yang sama, jadikan satu. Boleh. Pahami dulu array 1 dimensi, baru maju ke 2 dimensi ya. Jangan langsung ke 2 dimensi, bingung nanti. Nah, ini kayak gini, ini array 2 dimensi ini. Matrix kan kayak gini kan. Nah, ini 2 dimensi. Nggak bisa dikerjakan dalam 1 dimensi. Jadi 1 minggu ini teman-teman array 1 dimensi tugasnya, 1 minggu selanjutnya belajar array 2 dimensi ya. Kerjakan ini boleh, tapi nggak saya kasih tugas ya. Mandiri ya, tugas mandiri. Oke. Untuk tugasnya, ini sama seperti yang kemarin ya, pemilu. Cuma bedanya nanti dibaca ya, intinya aja saya jelaskan. Nah, ini kan ada 3 inputan, 20, 57, dan 40. Tampilkan yang menang, dan kandidat keberapa itu? 3 misalnya, 20, 57, 40. Oh, yang menang berarti kandidat ke-2. 1, 2, 3 ya, jangan 0, 1, 2 ya. Kalau di array-nya 0, 1, 2 nggak masalah, tapi yang di kandidat ini adalah kandidat 1, 2, 3. Jadi kalau seperti ini yang menang kan ini. Berarti ini kandidat ke-2. Kalau data saya 100, 150, 200, berarti outputnya berapa? 100, 150, 200. Outputnya berapa? 3.200. Nah, 3.200. Nah, paham ya. Ini sama seperti yang kemarin ya, cuma pakai array, dirubah pakai array. Coba kita lihat perbandingannya. Sama ini. Ini baru ini. Oh, ini. Intinya aja ya, ini dibaca sendiri, ini deskripsinya. Jadi ada 5 mahasiswa. Namanya Faris 75, Tirta 80, Johan 73, Doni 60, Maja 70. Nilainya ya. Hitung rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 71,6. Tampilkan orang-orang yang di bawah rata-rata. Yang di bawah 71,6. Doni sama Maja. Jadi outputnya adalah rata-ratanya. Kemudian akan tampil nama-nama orang yang nilainya di bawah rata-rata. Ya, di bawah rata. Ada Doni dan Maja. Paham sampai sini? Paham soalnya maksudnya? Kalau mau mengerjakan program itu harus paham soalnya dulu ya. Kalau belum paham dibaca lagi sampai paham soalnya. Paham ya? Oke. Ini 1 minggu ya. 1 minggu. Ini kan gampang yang ini. Tinggal ngubah yang kemarin toh.
Itu ada teacher itu, makanya itu. Cepat itu. Sudah dipanggil suruh apa itu? Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah saya share di Classroom ya. Jadi nanti di kerjakan ini yang tugas ini. Yang B nanti setelah ini saya share ya. Yang Java-nya ya. Kalau tugasnya kayaknya sudah semua ini. Nah. Kamis tapi due date-nya ya, bukan Rabu. Kamis, 23 April Kamis kayaknya. Ya Kamis kan ini. Nah, due date-nya Kamis nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Japri ke saya WA atau ke Classroom ya. Saya kadang respon agak lama kalau di Classroom karena notifnya itu kadang nggak langsung. Dan kadang dibuka itu nggak keluar-keluar chatnya itu. Jadi boleh kalau misalnya urgent banget via WA boleh ya, via WA. Japri WA. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Cukup ya. Ini videonya saya share ya, kayak biasanya. Iya, Pak. Kita akhiri dengan doa, semoga kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di kelas online ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Juga saya mengucapkan ini sebentar lagi Ramadan ya. Selamat berpuasa, karena minggu depan kita nggak ada kuliah online ya. Jadi coba untuk materi array multidimensi ya. Kita ada lagi 2 minggu lagi ya. 1 minggu, 2 minggu lagi. Iya, Pak. Boleh bahas soal-soal dan string. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.